Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sehat semua kan? Iya pasti sehat dong. Perkenalkan, kami dari kelompok penyiram tanaman otomatis. Di sini kita akan memperkenalkan diri dari teman saya Junera ini namanya. Saya Muhammad Charis Mutarajaya dengan NIM 211081. Teman saya. Saya Mira Solsanatasa dengan NIM 2111099. Dan saya Rizky Saputra dengan NIM 2111051. Saya sendiri Vicky Chandra Suryarto dengan NIM 2111008. Oke teman-teman, ini adalah alat dan bahan untuk membuat pompa air otomatis. Yang pertama itu ada OBN Plus yang ukuran besar. Yang kedua itu ada OBN test pen untuk melihat apakah ada arus atau enggak. Yang ketiga itu ada papan bor ya, ini teman-teman ya. Tempat tertutunya kabel jumper. Yang kelima itu ada kabel jumper sendiri yang male to female seperti ini teman-teman ya, bisa lihat ya. Female to female. Female to female. Oke. Selanjutnya itu ada sensor tanah ini ya teman-teman ya, satu paket. Sensor tanahnya seperti ini bentuknya. Yang keenam itu ada relay, single relay yang berfungsi mengatur arus listrik. Selanjutnya itu ada LCD I2C. Ini untuk menampilkan tulisan yang teman-teman, misalkan ada tulisan pompanya itu nyala atau tidak gitu. Selanjutnya ada tang untuk memotong kabel ya teman-teman ya. Dan ini ada lakban untuk menjahit kabel itu yang habis dipotong tadi. Selanjutnya itu ada Arduino Uno, ini seperti ini bentuknya. Nih teman-teman. Oke. Selanjutnya itu ada kabel ya yang penghubung Arduino ke adaptor ini sepertinya, atau biasa kita sebut kabel printer. Selanjutnya Saya ada stop kontak, kabel stop kontak, adapter, dan juga ada pompa air. pompa airnya ini yang versi 12 volt ya teman-teman ya, yang kecil aja nih, 12 volt. Yang ini ada adaptornya ya. Oke, dan ada kabel. Jadi untuk step yang pertama kita menggunakan ada Arduino Uno sama ada board di sini ya. Nah di sini kita menggunakan kabel 2 jumper. Yang pertama, untuk jumper yang pertama kita masukkan ke lubang 5 volt. Nah karena di sini lubang 5 voltnya cuma ada satu, maka kita di sini menggunakan 2 jumper. Nah untuk yang 5 voltnya masuknya ke positif. Untuk jumper yang kedua itu kita masukkan ke lubang yang ke ground, terus kita masukkan ke negatif. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa digunakan arus listriknya dari atas sampai bawah sini. Selanjutnya di sini ada rangkaian sensor tanah dan ada kabel jumper. Setelah itu kita akan mencolok ke sensor tanahnya terlebih dahulu. Selanjutnya disambungkan ke rangkaian sensor tanahnya. Dan kabel jumper yang merah ini kita colok ke VCC. Untuk yang hitam kita colok ke ground. Dan yang kuning ini kita colok ke A0. Nah, yang merah ini kita sambungkan ke positif. Untuk yang hitam ke negatif. Dan untuk yang kuning ini kita colok di A0. Oke, selanjutnya kita akan merakit LCD, di mana ada tulisan GND itu untuk ke ground, PCC itu ke 5 volt, SDA itu ke A4, sedangkan SCL itu ke A5. Ini teman-teman ya, langsung aja. Sudah seperti ini kita masukkan ya. Untuk PCC itu kita ke positif. Oke, ini positif, sedangkan yang GND itu ke groundnya. Kalau sudah seperti itu,
Selanjutnya untuk yang SCL itu ke A5, sedangkan yang SDM itu ke A4 ya. Oke. Nah, dengan begini maka untuk LCD sudah terpasang ya. Selanjutnya kita pasang relay. Ini relay teman-teman ya. Di sini ada juga PCC itu ke 5 volt, GND itu ke ke ground, sedangkan ini tuh kita nanti pasang ke yang nomor 4 ini ya. Ke modul nomor 4. Oke, kita langsung saja. Jangan lupa ini tadi yang untuk ini tuh ke nomor 4 ya. Selanjutnya PCC itu ke 5 volt atau kutub positif ya, sedangkan GND itu ke ground. Nah, seperti ini tinggal kita programnya ke laptop kita sendiri ya. Ini ada kabelnya, kabel printer, tinggal kita masukkan program. Nanti ada akan lihat videonya selanjutnya. Oke, setelah kita rakit seperti ini teman-teman ya, selanjutnya kita program. Kode pemrogramannya ada, nanti saya tampilkan. Nah, kita verify dulu baru kita upload ya. Nah, maka munculnya seperti ini teman-teman ya. Ketika dia di bawah 20%, maka pompanya menyala atau kondisinya lagi kering ya. Ketika kita masukkan ada di atas 20%, misalkan 24, maka pompanya off seperti ini ya kelihatannya. Maka sensornya ini berfungsi. Selanjutnya nanti kita implementasi di lapangan untuk di kebun ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita memasukkan kode programnya, bagusnya kita tuh memasukkan yang koneksi Arduino ke PC, masukkan ke lubang USB. Sudah terhubung, kita cek ya di tools ya teman-teman. Nah, kita pilih dulu boardnya itu Arduino Uno. Kalau sudah, untuk portnya itu carian tulisannya COM berapapun, yang penting ada tulisannya Arduino Uno. Kalau sudah seperti itu, kita verify seperti ini. Kita tunggu ya teman-teman ya. Untuk mengecek apakah ada kesalahan kode programnya atau enggak. Jadi misalkan dia sensor tanahnya di bawah 20%, maka kelembapan tanahnya itu kering, maka pompanya menyala. Jika di atas 20%, maka kelembapan tanahnya itu basah dan pompanya off. Kalau sudah, kita upload ya. Nah, kalau sudah upload seperti ini, maka tampilannya kita bisa lihat LCD ya di video selanjutnya. Sensor tanahnya kita jumper dengan kabelannya, karena mengingat kabel jumpernya itu terlalu pendek, jadi kita jumper dengan kabel ini teman-teman ya. Sensornya sudah ada dipasang di sana, dan depannya juga sudah outputnya juga sudah dipasang. Selanjutnya kita lihat di sini dulu. Oke, ini apabila kondisinya di bawah 20%, maka pompanya menyala. Ini kan kelembapan tanahnya masih oke. Jadi misalkan ditarik, nah seperti ini di bawah 20%, teman-teman bisa lihat ya. Nah, pompanya menyala nih, teman-teman ya. Ini adalah dia outputnya. Ini mungkin bocor sedikit ya teman-teman, bocor, tapi itu sudah outputnya sudah nyala. Alat ini namanya alat buat pompa air ya. Jadi pompa air itu kan jalan, misalkan airnya mengalir, berarti dia berputar seperti ini. Nah, kita nanti nyemprot dia nih dari titik-titik ini seperti ini ya. Oke teman-teman, inilah hasil rakitan kita, dimana Arduino ditaruh di tempat box ini agar kelihatan lebih rapi ya. Nanti kita tutup. Nah, jadi untuk sensornya kita jumper pakai kabel LAN-nya. Soalnya ini akan ditaruh di salah satu port. Nanti kalau sudah berfungsi, nanti dia akan mendeteksi
kelembapan tanahnya itu. Nah, jadi kita juga sudah menaruh ini stop kontak. Nah, stop kontak ini nanti sebagai tempatnya relay ya, memutus arus listrik ya, dan terhubung dengan relay ya, teman-teman ya. Ini penampakannya. Nah, ini tempat arus listrik Arduino, di sini tempat arus listrik stop kontaknya ya. Nah, sini. Nanti pompanya power adapter pompanya kita taruh di sini ya. Nah, jadi ini kuncinya untuk memutus arus listrik dari relay. Gitu ya teman-teman. Ini disusun oleh teman saya tuh Charis ya. Nah, jadi samping itu. Nah, di samping. Nah, dia ini sudah ngepor ini, alatnya seperti ini. Kita lanjut di sini ya. Nah, ini pompanya sudah terpasang semua, dimana juga sensornya sudah dipasang di lapangan ya teman-teman ya. Di lapangan tuh teman-teman, kurang lebih 15 meter lah ya, sensornya sudah dipasang di sana. Nah, ini kan pompanya kan masih keadaan off ya, ini ya bisa dilihat ya, keadaan off. Artinya jika di atas 20% maka pompanya mati, di bawah 20% pompanya hidup. Nanti di sana nanti akan dijelaskan teman saya, yaitu Mira Salsa, nanti dijelasin untuk perputaran pompanya ya. Nah, ini kan masih nyala tuh, masih mati ya. Nah, oke. Terjelasin di sana. Kita lanjut, ini keadaan pompanya on, ini terlihat ya, karena di bawah 20%. Nah, di sini kunci arusnya itu memutus listrik tuh gitu teman-teman ya. Nah, nanti juga dijelaskan teman saya Mira di sana nih, pompanya nyala seperti ini bunyinya. Jadi selesai ya tugas kita, penelitiannya selesai. Terima kasih. Jadi guys, kalau misalnya sensornya dalam keadaan seperti ini kan tanahnya lembab di atas 20%. Jadi pompanya akan mati seperti itu. Jadi kalau misalnya sensornya dicabut ini berarti kan tandanya kering, di bawah 20% maka pompanya akan nyala seperti itu. Nah, ini kan karena kebetulan tekanan airnya kecil, maka seperti ini aja dulu pompanya ngalir gitu ya teman-teman ya.